Pujilah Allah Bapa karena anugerahnya, dan bagi Yesus Kristus anak tunggal Bapa. Pujilah Roh Kudus yang mempersatukan kita, saling kasih mengasihi sesama kita, orang lain kenal kita anaknya. Kepada penginjil Rio Susanto kita persilakan. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tiba waktunya Tuhan kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan firman-Mu sekali lagi menguatkan, mengoreksi akan kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, ketika Tuhan menempatkan kami di dalam sebuah komunitas gereja, yaitu GKPJ. Tuhan tolong kami untuk melihat visi Tuhan bagi kami dan apa yang harus kami lakukan sebagai bagian dari komunitas ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sepanjang bulan Oktober ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat baik sekali, yaitu aku dan gereja. Secara khusus kita akan memikirkan bersama tentang bagaimana selama ini relasi kita dengan gereja kita. Minggu ini kita akan bersama bicara tentang gereja, komunitas atau rutinitas. Mari kita bersama-sama mendasari perenungan firman Tuhan kita. Kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus 2, ayat kedua, pasal kedua, ayat 9 hingga 10. 1 Petrus 2, ayat 9 hingga 10. Jika Bapak Ibu Saudara telah menemukan bagian ini, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. 1 Petrus 2, ayat 9 hingga 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah tentang pasangan yang bernama Jack dan Grace. Mereka berdua adalah pasangan yang bertemu karena dikenalkan oleh seorang teman. Sejak pertama mereka bertemu, Bapak Ibu Saudara, mereka merasa bahwa mereka adalah pasangan yang cocok. Jack merasa bahwa Grace adalah wanita yang selama ini dia idam-idamkan. Grace adalah seorang wanita yang cantik, ramah, dan selalu ada ketika Jack memerlukan dia. Selama 5 bulan Bapak Ibu Saudara mereka berelasi. Jack hanya memikirkan Grace seorang. Dia bahkan merasa tidak perlu mencari yang lain lagi. Bahkan ketika seorang teman bertanya kepadanya tentang apakah engkau yakin dengan Grace, Jack dengan lantang menjawab, Grace is the one, atau Grace adalah satu-satunya. Namun Bapak Ibu Saudara, setelah kurang lebih 3 tahun berlalu, Bapak Ibu Saudara, memang mereka masih berelasi. Tetapi apa yang berubah dari hubungan mereka? Kehangatan dan kegairahan mereka sudah berkurang. Semakin lama bersama, maka kekurangan daripada Grace semakin terlihat dalam relasi ini. Jack menjadi merasa tidak pasti karena mendapati Grace tidak semenarik saat pertama-tama mereka berjumpa. Dan akhirnya Jack mulai tidak menikmati waktu-waktu ketika dia bersama dengan Grace. Suatu waktu Bapak Ibu Saudara, ketika Grace bertanya kepada Jack, apa sebenarnya status daripada relasi mereka? Jack menjadi marah. Kita kan masih bersama-sama. Jawab Jack dengan marah, apakah itu tidak cukup bagimu? Bapak Ibu Saudara, jelas sekali Jack tidak siap untuk membuat komitmen dan tidak jelas apakah dia akan pernah membuat komitmen. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami relasi seperti ini atau pernah melihat orang yang mengalami relasi seperti ini? Hubungan yang berjalan begitu saja, tetapi sudah mulai kehilangan kehangatan
dan tidak ada komitmen yang mendalam dalam relasi itu. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik dalam diri Jack jika kita membandingkan Jack dengan sebagian daripada orang-orang Kristen di hari ini. Bapak Ibu Saudara, ternyata di hari-hari ini ada jutaan Jack di luar sana. Apa maksudnya ada jutaan Jack, Bapak Ibu Saudara? Jack sebenarnya adalah gambaran dari sebagian orang-orang Kristen, dan Grace bukanlah nama seorang gadis, tetapi adalah gambaran dari gereja. Bapak Ibu Saudara, kisah ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Stop Dating the Church, atau berhenti berpacaran dengan gereja. Apa maksudnya dating the church, Bapak Ibu Saudara? Banyak orang Kristen hari ini mereka menjalani hubungan dengan gereja seperti Jack menjalin hubungan dengan Grace. Hubungan mereka hanya sebatas berpacaran atau dating. Dan kita perlu tahu bahwa dalam konteks barat, berpacaran itu adalah sebuah tahap di mana mereka menjajaki relasi dan belum pasti jadi atau belum pasti serius, dan bahkan ada kemungkinan selesai. Bahkan mungkin salah satu daripada pasangan itu masih ada kemungkinan untuk melihat kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang mungkin mengalami hubungan yang dingin dengan gereja seperti apa yang dialami oleh Jack dan Grace dalam hubungan mereka. Awalnya mengalami cinta yang luar biasa dengan gereja, dengan komunitas di dalamnya. Tetapi kemudian ketika melihat gereja ada kekurangan, mulai merasa kecewa dengan gereja. Akhirnya hubungan mereka dengan gereja tidak lagi mendalam. Mereka mungkin masih datang ke gereja, tapi hubungan itu hanya menjadi sebuah rutinitas. Mereka datang setiap minggunya, lalu pulang. Datang, lalu pulang. Dan akhirnya mereka tidak dapat melihat bahwa gereja adalah sebuah komunitas yang Allah izinkan terjadi, yang dikumpulkan oleh Allah untuk mereka boleh bertumbuh dan tidak melihatnya sebagai rutinitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna, sebab memang gereja bukanlah tempat untuk orang-orang yang sempurna. Jika kita boleh mendefinisikan kembali apa itu gereja, Bapak Ibu Saudara, gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang dibenarkan oleh imannya kepada Kristus, dan saat ini mereka berada dalam sebuah tahapan yang namanya adalah pengudusan atau sanctification. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya tidak ada orang yang sempurna di dalam gereja. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada majelis yang sempurna, tidak ada aktivis yang sempurna, dan tidak ada jemaat yang sempurna. Tetapi yang ada di dalam gereja adalah orang-orang Kristen yang mengakui bahwa mereka manusia berdosa, mereka butuh Kristus, dan mereka dengan rendah hati mau berjalan bersama dengan Kristus dalam proses pengudusan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat sebuah kalimat yang keras dari seorang dosen saya untuk menjawab seorang jemaat yang bercerita kepada sang dosen saya ini bahwa jemaat ini sudah lama pindah-pindah gereja, tapi dia belum menemukan sebuah gereja yang sesuai dengan standarnya. Kemudian dosen saya ini mengatakan, tidak ada gereja yang sempurna di seluruh dunia ini. Kebelahan dunia manapun engkau pergi, engkau tidak akan pernah menemukannya. Kalaupun ada gereja yang sempurna, tetapi ketika engkau masuk ke gereja itu jadi tidak sempurna, karena kamu pun bukan orang sempurna. Bapak Ibu Saudara, itulah realitanya. Itulah kenyataannya. Memang tidak ada gereja yang sempurna, dan tidak ada komunitas gereja yang sempurna. Tetapi sekalipun demikian, gereja adalah sebuah komunitas yang dikumpulkan Allah, dipanggil oleh Allah, dipersatukan oleh Allah untuk menjadi alatnya bersaksi di tengah dunia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita baca tadi dalam surat 1 Petrus 2, di mana Petrus mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani, kamu bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, mengapa Petrus mengatakan hal ini kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus? Jika kita membaca surat Petrus, Bapak Ibu Saudara, secara khusus kita melihat dalam konteks pasal 2, dalam bagian ini Petrus sedang membandingkan antara orang yang menerima Kristus, sang batu penjuru, dengan orang yang tidak menerima Kristus sebagai sang batu penjuru. Bapak Ibu Saudara, mereka yang menerima Kristus adalah mereka orang-orang yang beruntung. Tetapi mereka yang tidak menerima Kristus, sang batu penjuru itu, maka batu penjuru itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Alkitab mengatakan karena mereka yang tidak menerima ini, mereka tidak taat kepada firman Allah. Bahkan yang sangat mengerikan, Alkitab mencatat, karena untuk itu juga mereka telah disediakan. Artinya mereka adalah orang-orang yang menerima penghukuman. Tetapi Petrus kemudian mengkontraskan orang-orang yang tidak menerima Kristus dengan orang-orang yang menerima Kristus. Mereka yang menerima Kristus, mereka dikumpulkan Allah. Mereka yang menerima Kristus, mereka kemudian menjadi sebuah komunitas yang dipanggil, komunitas yang ditebus, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan itulah yang hari ini kita sebut dengan gereja. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dengan mendalam, begitu kayanya Bapak Ibu Saudara, Petrus mendeskripsikan tentang gereja dalam 2 ayat ini. Dan mari kita bersama-sama melihat bagaimana seharusnya kita, orang Kristen, kita melihat gereja sebagai sebuah komunitas yang Allah kumpulkan. Kita melihat gereja adalah komunitas yang Allah berikan bagi kita. Dan mari kita belajar peduli dengan gereja kita. Mari kita belajar tidak apati, tapi kita boleh mulai peduli, mulai mengasihi komunitas gereja kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang Petrus ajarkan mengenai komunitas gereja dalam bagian firman Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Petrus menggambarkan deskripsi daripada komunitas gereja. Petrus menggambarkan deskripsi komunitas gereja kepada setiap kita. Sekali lagi Petrus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, gereja bukanlah komunitas yang sempurna. Gereja bukanlah berasal dari orang-orang yang sempurna. Karena itu, kalau kita memperhatikan di ayat ke-10, Petrus mengatakan, kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita melihat bahwa gereja tidak dibentuk dari inisiatif manusia. Manusia ingin berkumpul menjadi sebuah komunitas lalu jadi gereja. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi gereja dibentuk dari inisiatif Allah. Di mana Allah yang mengumpulkan daripada orang-orang yang berada dalam kegelapan. Dan di dalam Kristus mereka menerima terang yang ajaib. Dan Allah mengumpulkan mereka menjadi sebuah komunitas rohani yang hari ini kita sebut dengan gereja. Bapak Ibu Saudara, pemanggilan gereja, pemanggilan Allah kepada umat berdosa ini sangat konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai gereja masa kini. Bapak Ibu Saudara, gereja bukan komunitas yang baru dibentuk di zaman perjanjian baru. Tetapi sejak perjanjian lama kita melihat Allah secara konsisten memanggil umatnya, mengumpulkan umatnya menjadi sebuah umat yang kudus untuk melayani pekerjaannya. Memang Bapak Ibu Saudara, jika kita mau meneliti satu persatu perjalanan dari perjanjian lama hingga gereja masa kini, saya rasa waktu kita tidak akan cukup. Tapi mari kita melihat apa yang Petrus definisikan tentang gereja, apa yang Petrus gambarkan tentang gereja dan Israel. Jika kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-9 tadi Petrus mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan sebagainya, supaya
kamu memberitakan perbuatan besar dari Allah dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus mengatakan bagian firman Tuhan ini bukanlah sebuah perkataan baru daripada Petrus kepada jemaat di Asia kecil pada waktu itu. Tetapi Petrus sesungguhnya sedang mengutip bagian daripada Keluaran 19 ayat ke-6, di mana Tuhan mengatakan kepada Musa, agar Musa kemudian sampaikan kepada orang Israel. Tuhan mengatakan demikian, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Petrus juga mengutip daripada Yesaya 43 ayat 21, di mana Allah mengatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dua bagian firman Tuhan ini Tuhan katakan kepada siapa? Kepada Israel. Dan kemudian Petrus mengutip dua bagian firman Tuhan ini untuk mendeskripsikan siapa? Mendeskripsikan tentang gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas di sini bahwa Petrus melihat gereja dan Israel adalah sama-sama umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah yang sama. Apa yang dulu menjadi definisi Israel sebagai umat pilihan Allah, hari ini diaplikasikan kepada gereja sebagai umat pilihan Allah yang sama. Israel bukan lagi Israel menurut daging, tetapi Israel hari ini adalah mereka yang percaya kepada Kristus, sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam Roma 9. Mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah penggenapan dari umat pilihan Allah untuk menjalankan misinya di dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang Petrus katakan, umat Allah yang hari ini kita kenal dengan gereja, secara definisi, gereja adalah komunitas orang-orang berdosa. Dan secara fondasi, orang-orang berdosa itu ditebus oleh Kristus dan dikumpulkan oleh Allah menjadi satu kesatuan. Dan secara implikasi, orang berdosa yang ditebus dan dikumpulkan Allah, mereka harus meneruskan misinya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita sekalian. Jika gereja adalah komunitas yang dibentuk oleh Allah, apakah selama ini kita melihat diri kita sebagai bagian dari komunitas gereja itu? Jika kita tahu bahwa gereja adalah komunitas yang Allah bentuk untuk menggenapi misinya di dunia ini, bagaimana selama ini sikap kita terhadap gereja? Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini kesetiaan terhadap gereja lokal semakin berkurang, semakin luntur hari demi hari. Banyak orang Kristen yang datang ke gereja lalu pulang dan tidak pernah peduli dengan bagaimana gereja. Atau apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan di dalam komunitas gereja ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, gereja tidak lagi jadi komunitas, tapi gereja hanya jadi rutinitas. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang tadi kita bahas di awal, berhenti menjadi church daters atau orang yang hanya berpacaran dengan gereja, tapi tidak pernah punya komitmen yang mendalam dengan gereja. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang fall in love with God's people. Kita belajar untuk mencintai komunitas gereja kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa sih ciri-ciri orang yang menjadi church daters atau orang yang hanya berpacaran dengan gereja. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak pernah berkomitmen dengan gereja, salah satu cirinya adalah mereka orang yang me-centered atau diriku yang jadi pusat segala sesuatu. Ketika orang-orang ini datang ke gereja, orang-orang ini hanya akan bertanya, apa yang bisa gereja berikan bagi saya? Bukan apa yang bisa saya lakukan bagi gereja. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang me-centered ini, mereka kemudian tidak akan pernah melihat visi Allah di dalam gereja. Mereka hanya mencari apa yang baik bagi mereka, apa yang bermanfaat bagi mereka dan berguna bagi mereka, tapi mereka tidak akan pernah berkontribusi bagi misi Allah di dunia ini. Dan ciri kedua adalah Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang independen. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara, memang mereka pergi ke gereja, tapi mereka tidak pernah mau terlibat dengan gereja.
seperti orang yang berpacaran, Bapak Ibu Saudara. Mereka memang menjalin relasi, tapi belum terlibat terlalu dalam. Saya pergi ke gereja, tapi saya tidak mau berhubungan dengan yang lain. Saya pergi ke gereja, tapi gereja tidak boleh kontrol saya. Mau minta pelayanan, oh no. Gereja tidak boleh atur saya. Inilah ciri orang yang menjadi church daters. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, cirinya adalah mereka orang yang critical. Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang yang suka sekali menemukan kesalahan gereja. Memang bukanlah hal yang salah kalau kita menemukan sesuatu yang kurang dari gereja, lalu kemudian kita beritahukan kepada pemimpin gereja. Tetapi yang jadi masalah adalah para church daters, mereka ini adalah orang-orang yang critical. Mereka memperlakukan gereja dengan mentalitas konsumen. Ketika mereka tidak suka atau ketika mereka tersinggung, maka mereka mudah sekali pindah ke gereja lain, cari gereja lain, dan tidak setia dengan komunitas gereja mereka. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah menjadi salah satu daripada church daters ini? Apakah dalam kita merefleksikan akan hal ini, kita merasa kita pernah memiliki satu kriteria daripada church daters ini? Jika iya, mari kita bertobat. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari kita tidak lagi melihat gereja kita hanya sebatas sebuah gedung. Kita tidak lagi melihat gereja kita hanya sebatas suasana ibadah saja. Tapi mari kita belajar melihat gereja adalah sebuah komunitas umat pilihan Allah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, gereja adalah kumpulan daripada orang berdosa yang diselamatkan oleh Kristus. Tetapi mereka adalah orang-orang yang di dalam ketaatan mereka belajar untuk tunduk kepada Kristus. Mari kita melihat gereja sebagai sebuah komunitas, tempat di mana kita belajar bertumbuh bersama-sama sebagai orang beriman. Tempat di mana Tuhan mau memurnikan hidup kita. Tuhan mau memakai kita untuk mengerjakan misinya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya hal yang kedua dan terakhir, mari kita melihat apa yang Petrus ajarkan mengenai komunitas gereja dalam firman Tuhan ini. Tadi Petrus mendeskripsikan tentang gereja, bahwa gereja adalah orang umat pilihan Allah, orang berdosa yang ditebus oleh Allah menjadi sebuah komunitas. Dan selanjutnya mari kita melihat apa tujuan daripada gereja, apa tujuan daripada komunitas gereja. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali, gereja adalah alat Tuhan. Tujuan gereja adalah menjadi channels of God's grace, menjadi saluran berkat Allah, saluran anugerah Allah bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, gereja memang adalah komunitas yang telah ditebus, komunitas yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Tapi ingat, apa tujuan Allah menebus kita? Tujuan Allah menebus kita konsisten sejak Abraham dipanggil sampai hari ini adalah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja tidak ditebus untuk kemudian membuat orang-orang percaya diam di dalam gedung gereja. Tetapi Allah memanggil kita to proclaim, untuk kita memberitakan apa? Memberitakan perbuatan yang besar dari Allah yang telah menebus hidup kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar bangsa-bangsa melihat gereja dan mereka datang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya meminjam apa yang John Calvin katakan tentang gereja. Calvin mengatakan seperti ini. Church is our mother. Gereja adalah ibu kita. Karena melalui keberadaan gereja, maka kita dilahirkan secara rohani, dan gerejalah yang memenuhi asupan firman untuk pertumbuhan rohani kita, sehingga kita bisa bertumbuh dewasa. Calvin mengatakan church is our mother. Gereja adalah ibu kita.
Bapak Ibu Saudara, sebagaimana seorang ibu yang melahirkan, maka gereja pun harus melahirkan anak-anak rohani, yaitu orang-orang percaya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Gereja yang berarti komunitas di dalamnya, kita semua harus membawa orang-orang untuk menerima Kristus dan dilahirbarukan, serta menjadi komunitas di dalam gereja. Sehingga kemudian orang-orang yang baru ini, mereka kemudian mendapatkan asupan gizi untuk mereka bertumbuh dalam firman dan di dalam komunitas gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, agar murid-murid Kristus lahir dari gereja, maka setiap kita, orang percaya, kita dipanggil untuk memberitakan. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus terlibat? Kenapa kita harus memberitakan? Mengapa kita harus mengerjakan tugas pemberitaan ini? Jawabannya adalah karena kita yang percaya pada Kristus, kita mendapat sebuah status, yaitu imamat yang rajani. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali jika kita memperhatikan seluruh Alkitab kita, istilah imamat yang rajani ini hanya ada dalam surat 1 Petrus. Dan jabatan imamat yang rajani ini diberikan kepada gereja secara umum dan kepada komunitas gereja di dalamnya secara khusus. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Apa maksud daripada imamat yang rajani? Untuk memahami apa itu imamat yang rajani, kita perlu melihat daripada pemahaman orang-orang Yahudi tentang raja dan imam. Bapak Ibu Saudara, bagi orang Yahudi, menjadi bagian dari sebuah kerajaan itu hampir hal yang mustahil. Karena biasanya untuk menjadi bagian dari sebuah kerajaan, mereka harus lahir daripada keturunan kerajaan. Dan adalah sebuah hal yang fantastis atau sebuah kesempatan yang luar biasa jika mereka yang bukan orang kerajaan tapi bisa menjadi bagian daripada anggota kerajaan. Betapapun kemungkinannya sangat kecil. Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya hal ini dengan kita sebagai orang Kristen dan dengan gereja? Ternyata Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang percaya pada Kristus, kita memiliki status di dalam sebuah kerajaan. Kerajaan apa itu Bapak Ibu Saudara? Kerajaan itu adalah kerajaan Allah. Sebab pesan Injil sangat jelas memberitakan kepada kita, ketika kita percaya kepada Kristus, kita diadopsi menjadi bagian daripada keluarga Allah. Kita menjadi terhubung dengan Yesus dan kita menjadi bagian daripada kerajaan Allah itu. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian ketika kita bicara tentang konsep imam, kita juga perlu kemudian melihat daripada konsep keimamatan daripada orang Yahudi. Yang Petrus maksud dengan keimamatan di sini Bapak Ibu Saudara adalah sebuah hak yang khusus, di mana kita tahu dalam perjanjian lama imam mewakili umat di hadapan Allah. Imam dipilih untuk tugas khusus melayani Allah. Dan imam menjadi mediator, menjadi pengantara antara umat dengan Allah. Umat yang berdosa dan Allah yang kudus. Imam menjadi penengah di antara mereka untuk memohon pengampunan bagi umat yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika gereja atau komunitas orang percaya, kita disebut dengan sebutan imamat yang rajani. Ini adalah sebuah status yang sangat khusus, sebuah panggilan yang sangat luar biasa kepada gereja. Yaitu kita sebagai gereja, kita memiliki status sebagai anggota kerajaan Allah. Dan juga kita sebagai gereja, kita punya tugas yang khusus. Untuk apa? Kita punya tugas untuk kemudian menjadi pengantara Allah, membawa umat manusia yang belum mengenal Kristus untuk datang kepada Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita kesulitan jika kita memahami atau kita membayangkan betapa luar biasanya status ini. Kita mungkin lebih mudah membayangkan perbedaan status antara seorang direktur, seorang CEO dengan karyawan perusahaan. Tapi mari kita bayangkan, mari kita berandai-andai Bapak Ibu Saudara. Tidak salah bukan kalau kita berandai-andai. Bayangkan kita dari orang yang biasa-biasa saja, kemudian kita mendapat sebuah kesempatan menjadi presiden. Kita mendapat sebuah kesempatan menjadi
keluarga presiden, atau kita menjadi seorang tokoh agama yang penting di sebuah negara. Bapak Ibu Saudara, gambaran seperti itulah yang kita dapat di dalam Kristus. Kita dulu orang yang biasa-biasa saja, tapi kemudian kita mendapat sebuah status yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang mendapat hak khusus, memperoleh perubahan status yang luar biasa di hadapan Allah. Karena di dalam anugerahnya, kita dijadikan umatnya selamanya. Kita diangkat dalam status tertinggi menjadi anggota kerajaan Allah, di mana suatu saat kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Bahkan kita punya misi khusus, kita menjadi agen-agen Allah untuk menyampaikan anugerah Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, itulah mengapa kita harus terlibat dalam tugas pemberitaan Allah. Karena kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah komunitas yang telah menerima perbuatan Allah yang ajaib. Kita telah mendapat status yang luar biasa. Dan kita dipanggil untuk memberitakan. Itulah tujuan dari gereja. Itulah tujuan Allah bagi gereja yang konsisten daripada perjanjian lama hingga masa kini. Agar pada akhirnya gereja menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah merasa bahwa kita adalah komunitas gereja dan terlibat dalam tujuan Allah memberitakan? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, gereja selama ini tidak lagi menjadi church, komunitas yang dipanggil keluar dan memberitakan perbuatan Allah. Jangan-jangan selama ini gereja sudah menjadi klub, di mana orang-orang datang berkumpul dan terlalu nyaman di dalam gereja dan tidak pernah pergi memberitakan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kita di dalam Kristus. Kristus telah memberikan kita status yang luar biasa, menjadi imamat yang rajani, untuk pada akhirnya menggenapkan tujuan Allah, supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan penjelasan saya ini, betapa luar biasanya status kita sebagai komunitas gereja di dalam Kristus. Betapa luar biasanya keimamatan yang rajani yang kita terima. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara melihat itu adalah sebuah status yang luar biasa. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara menganggap bahwa menjadi orang percaya dan tergabung dalam sebuah gereja, GKPJ, menjadi jemaat GKPJ, tergabung dalam komunitas GKPJ, apakah selama ini kita melihat itu adalah sebuah hak yang khusus? Atau kita hanya menganggap, ya saya pergi ke gereja karena saya orang Kristen, that's it. Tidak ada alasan lain. Atau ya saya pergi ke gereja karena malu. Nanti kalau saya lama nggak ke gereja, nanti Musa datang, nanti cuantau-cuantau datang besuk saya malu, jadi saya datang aja ke gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar akan hal ini, saya harap kita tidak lagi melihat gereja secara demikian. Kita tidak lagi melihat gereja sebagai rutinitas yang harus kita lakukan, tapi kita tahu bahwa kita bergereja, kita berada dalam sebuah komunitas yang Allah tempatkan, karena Allah memanggil kita, bahkan menjadikan kita bagian daripada imamat yang rajani. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari betapa khususnya, betapa spesialnya menjadi bagian dari komunitas gereja, kita mulai belajar untuk mengasihi gereja, mengasihi orang-orang di dalamnya yang tidak sempurna, yang sebagaimana Allah mengasihi mereka. Dan kita tidak lagi menjadi jemaat-jemaat yang tidak peduli, yang cuek, yang apati dengan gereja kita. Tapi mari kita mulai belajar melihat apa yang gereja kita butuhkan, apa yang bisa saya lakukan bagi komunitas ini untuk menggenapkan tujuan Allah, atau siapa lagi jiwa yang bisa saya bawa datang kepada Tuhan untuk dilahirbarukan dan mendapat nutrisi rohani di dalam gereja. Bahkan kita bisa melihat siapa di dalam komunitas kita yang sudah undur rohani, yang sudah lama tidak datang ke gereja, dan kita rindu bawa mereka kepada Allah kembali sebagai komunitas yang dipersatukan oleh Allah. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, gereja adalah kumpulan orang berdosa yang menerima keselamatan di dalam Kristus. Dan dengan kerendahan hati,
kita bersedia berjalan dalam ketaatan pada Kristus. Memang kenyataannya, memang realitanya, tidak ada komunitas yang sempurna. Karena memang gereja bukanlah tempat untuk orang yang sempurna. Tapi kita dipanggil, ketika kita melihat komunitas yang tidak sempurna, kita bukan dipanggil untuk lari daripada komunitas itu, seperti para church daters. Tapi kita dipanggil untuk kemudian mengambil bagian di tengah komunitas itu. Karena kita adalah tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling memperlengkapi, saling membangun di dalam komunitas gereja kita. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya, mari kita stop dating the church. Berhenti hanya berpacaran dengan gereja, tapi tidak pernah punya komitmen yang mendalam dengan gereja. Mari kita mulai mengasihi gereja kita. Mari kita mulai mengasihi komunitas yang Allah tempatkan bagi kita di tempat ini, di GKPJ. Kita melihatnya sebagai komunitas yang Allah izinkan kita berada di dalamnya, untuk kita boleh bertumbuh bersama, untuk kita boleh mengerjakan panggilan Allah. Biarlah Tuhan memberkati gerejanya, dan Tuhan memberkati jemaat-jemaat. Mari kita bersama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami menjadi orang-orang yang tidak punya komitmen yang mendalam dengan gereja. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami melihat gereja secara salah. Kami melihat gereja hanya sebagai rutinitas yang harus kami jalani, tapi kami tidak pernah peduli dengan komunitas di dalamnya. Tuhan, tolong kami setelah kami mendengar firman-Mu, kami mendapat sebuah perspektif yang baru. Kami belajar untuk boleh mengasihi komunitas yang Tuhan tempatkan bagi kami, mengasihi gereja Tuhan, dan mulai peduli dengan gereja Tuhan. Karena Allah pun mengasihi komunitas ini. Tuhan, tolong kami punya hati seperti Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menguatkan, yang boleh mengingatkan kami. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang telah mendengar firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.